Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah hadir. Ada Raihana, Jikri, Aiman, dan Sahnas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi transportasi. Untuk memulainya kita bisa Aiman tolong dipimpin doa memulai belajarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi'idni wa fahman. Amin. Ya, terima kasih Aiman sudah membacakan surat Fatihah dan doa mulai belajarnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita materinya adalah teknologi transportasi, di mana dalam kita ketahui bersama ya, kalau di sini kita lihat banyak sekali alat-alat transportasi. Apa sih yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi itu berasal dari kata trans dan tasi, yang artinya perpindahan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di mana teknologi sendiri yang kita ketahui adalah alat atau cara untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Oke, mungkin Bapak minta tolong kepada Re untuk dibuka halaman 174. Buku tema 7 halaman 173 ya. 74. Judulnya ada di 73. Oke. Silakan. Yang mana, Pak? Yang ayo mengamati atau ayo membaca? Ayo membaca. Baik, Pak. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Sekarang bacalah teks tentang transportasi air berikut ini. Tahukah kamu alat transportasi air? Apa yang kamu ketahui tentang sampan? Sampan tidak bermesin untuk menjalankan sampan. Kita memerlukan dayung. Bayangkan ketika kita mau melakukan perjalanan jauh menggunakan sampan. Perjalanan akan terasa sangat lama, apalagi tenaga yang digunakan untuk mendayung sampan adalah tenaga manusia.
Pernahkah kamu mendengar kata motor klotok? Apakah motor klotok itu? Motor klotok merupakan perahu yang dibuat dari kayu melengkapi dengan mesin diesel. Motor klotok mengangkut penumpang dan barang-barang dalam jumlah besar. Di beberapa daerah di Sumatera biasanya disebut perahu ketek, misalnya di Palembang. Sesuai dengan perkembangan peradaban transportasi sungai menggunakan longboat. Longboat merupakan perahu motor modern dengan mesin berkapasitas besar. Oleh karena itu, longboat memiliki kecepatan tinggi. Perahu ini sudah dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Alat transportasi air lainnya adalah speedboat. Disebut speedboat karena dapat melaju dengan sangat cepat. Kecepatan speedboat lebih tinggi daripada longboat. Ya, terima kasih Re. Sama-sama, Pak. Ya, tadi teman kita sudah membacakan beberapa alat transportasi yang ada di air. Nah, di mana alat transportasi ini biasanya ada 3 ya. Ada air, alat transportasi darat, dan alat transportasi udara. Nah, di mana untuk alat transportasi air kita di sini diperkenalkan dengan sampan. Kita bisa lihat di halaman 174 ya. Itu perahunya kecil dan biasanya dilakukan dengan cara di kayu atau di dayung ya. Dayungnya ini ya muatnya hanya beberapa orang saja ya. Nah, kalau kita lihat di dulu ya, ada di acara TV untuk intro pembukaan sebuah stasiun TV ada yang namanya Pasar Apung. Nah, situ banyak itu yang berjualan dengan sampan ya. Jadi pasarnya tidak di istilahnya di darat tapi di perairan ya. Jadi orang menggunakan sampan atau perahu ini untuk berjualan dan transaksi jual beli. Nah, kemudian tadi dikatakan ada karena kemajuan teknologi sudah mulai berkembang ya, yang tadinya hanya di kayu dengan menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah ada kemajuan dengan mesin. Nah, mesin ya ada yang dinamakan dengan perahu motor klotok. Ya, kalau dinamakan motor klotok mungkin karena bunyinya ya. Klotok-klotok gitu ya. Jadi di sini motor klotok ini biasanya menggunakan mesin diesel ya. Baling-baling itu digerakkan oleh mesin diesel. Dan kalau kenapa diesel? Karena diesel ini mesin yang cukup kuat ya, dimana bahan bakarnya berupa solar, dimana kalau menggunakan solar ya mesin ini akan melaju dengan cukup cepat, dan solar sendiri harganya cukup murah dibandingkan bensin atau yang lainnya ya. Nah, kemudian seiring dengan kemajuan ya, ada yang namanya dengan alat longboat. Longboat ini sebuah alat transportasi, mungkin kalau di darat ini semacam bus ya, tapi dia ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, jadi longboat di sini
memiliki mesin yang cukup kuat atau cukup besar, di mana biasanya di belakang itu baling-balingnya bukan satu lagi, tetapi bisa 2, 3, bahkan lebih dari itu ya. Nah, dengan baling-baling yang banyak ini memungkinkan longboat untuk mempunyai kecepatan yang cukup tinggi dibandingkan perahu klotok atau yang lainnya. Nah, untuk yang lebih kecil lagi ada yang namanya speedboat. Dinamakan dengan speedboat yaitu tadi karena kecepatannya, perahu ini kecepatannya cukup tinggi, dan biasanya kalau kita melihat olahraga air dia menggunakan speedboat ya, di mana ada atlet yang di belakangnya itu ditarik dengan dengan tali ya, dan dia bisa meluncur dengan cepat. Nah, speedboat di sini juga ya karena ini sangat jarang ya yang menggunakan, maka ini juga harganya juga cukup mahal. Nah, jadi untuk olahraga seperti ini yang menggunakan speedboat juga masih cukup jarang ya. Jadi di Indonesia ya untuk speedboat sendiri tidak, maksudnya olahraga ski air ya di Indonesia ini juga masih sedikit karena mahalnya untuk kegiatan ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kenapa Re? Kita itu bisa beli kapal nggak sih Pak? Bisa, kita bisa beli kapal ya. Oh, Ya, karena terima kasih. ya. Dan di Indonesia juga sudah ada yang membuat kapal ya, di mana di sini ada galangan kapal yang dibuat khusus untuk maksud Bapak yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau putra-putri Indonesia ya. Dan ternyata Indonesia ini untuk bahari ya, untuk alat transportasi bahari ini sudah dikenal sejak zaman dahulu. Karena kalau kita lihat ya di Indonesia ini ya ada yang namanya perahu pinisi ya, dengan layar yang cukup banyak dan kuat sehingga bisa mengarungi lautan luas ya, bisa sampai ke Asia Pasifik ya, di mana banyak orang-orang di dunia ini mengenal bahwa Indonesia ini adalah sebagai negara bahari, di mana kita kenal sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan ya. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang ada di halaman 174 sampai dengan 175, di sini kita lihat alat transportasi perairan ini cukup pesat perkembangannya ya. Dari mulai yang dikayuh dengan tangan, kemudian menggunakan mesin ya, dan mesin juga mulai ada pembaruan ya, yang tadi mesinnya ini bersuara keras ya, sehingga sekarang ada mesin yang suaranya tidak terlalu keras dan tidak terlalu bising ya. Nah, kemudian itu untuk alat transportasi perairan. Nah, kemudian kita bisa coba membuka halaman 180. Yang ini bukan Pak? Ya, 180. Bapak minta tolong Raihana untuk membacakan. Raihana ada? Ya.
halaman 180 ya. Ayo membaca, Pak. Iya. Iya, Raihan. Rudi sedang beristirahat di sekolahnya. Ia pergi ke perpustakaan. Ia senang membaca. Ia menemukan buku yang menarik perhatiannya. Buku tentang alat transportasi air. Rudi sangat senang dengan kapal. Ia menemukan sebuah gambar yang menarik. Di dalam buku itu ada gambar replika tiruan kapal Nabi Nuh. Bagaimana orang bisa tahu kapal Nabi Nuh? Pikir Rudi. Ternyata bentuk kapal Nabi Nuh dibuat oleh sekitar 5.000 sm. Kapal Nabi Nuh dibangun. Kapal Nabi Nuh sangat besar. Kapal ini dapat menampung 1.500 penumpang. Rudi sangat tertarik dengan bukunya. Di dalam buku ini ada tentang perkembangan alat transportasi. Halaman berapa, Pak? 180. Karena 81. menggunakan kapal laut sederhana terbuat dari batang pohon. Manusia purba menyeberangi sungai dan laut dengan kano. Ada lagi perahu Mesir merintis kapal laut modern. Perahu ini terbuat dari kayu dan hanya dapat menampung 20 penumpang. Kemudian ada lagi perahu Longship yang merupakan perahu bangsa Viking. Perahu yang badan kapalnya terbuat dari kayu ini dipakai bangsa Viking untuk menjelajahi laut. Bangsa Viking merupakan laut yang tangguh. Negara-negara di Eropa banyak membuat kapal laut dengan menggunakan layar besar pada abad ke-16 hingga 18. Badan kapal laut juga terbuat dari kayu. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga dengan ditemukan mesin uap. Kapal laut menggunakan mesin uap untuk menggerakkan baling-baling kapal uap. Maaf Pak, salah. Ya, nggak apa-apa. Kapal bermotor kemudian menggunakan. Badan kapal bermotor terbuat dari besi dan baja. Kapal bermotor tidak lagi menggunakan mesin uap, namun menggunakan solar. Orang yang mengemudikan kapal laut disebut nahkoda. Di dalam sebuah kapal juga terdapat banyak ABK. Tahukah kamu apa yang dimaksud ABK? ABK singkatan dari anak buah kapal, yaitu orang yang bekerja di kapal. Petugas yang memelihara dan memperbaiki mesin disebut teknisi. Ternyata perkembangan transportasi air juga sangat menarik. Iya, terima kasih Rehana. Ya, di sini Rehana sudah Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Jesa. Jesa dibuka bukunya halaman 180 ya. Buku tematik 7. Oke. Nah, teman kita tadi sudah membacakan bagaimana Rudi sangat tertarik sekali dengan buku yang dibacanya. Nah, buku yang dibacanya Rudi ini tentang sebuah kisah perahu besar, yaitu perahu yang dibuat pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam ya. Dia melihat di sini ada replika. Apa itu replika? Replika ini adalah tiruan yang disesuaikan dengan bentuk aslinya. Ya. Biasanya kalau replika ini
ya dibuat sesuai dengan bentuk aslinya, ya, mulai dari besar, tinggi, dan lainnya. Nah, replika ini juga ada yang bentuknya tidak sebagai miniatur atau tapi mengacu pada bentuk asli. Nah, kenapa? Itu kan terjadi kan sudah sangat lama ya, 5000 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang aja Masehi itu sudah tahun 2021. Nah, itu sekitar 5000 sebelum Masehi. Nah, yang dimaksud dengan 5000 sebelum Masehi ini adalah di mana kita belum mengenal tulisan atau sejarah ya. Jadi orang menganggap bahwa tahun sejarah setelah orang mengenal tulisan, di mana sudah 5000 tahun yang lalu. Bagaimana sih kita bisa mengenalnya? Nah, mengetahui bahwa itu sebuah replika dari perahu Nabi Nuh bisa kita ketahui dari hasil penelitian. Nah, penelitian itu kita bisa tanya mungkin dari kisah-kisah sejarah, tulisan-tulisan, kemudian kalau kita sebagai umat Islam kita bisa lihat itu di Al-Quran ya, karena di Al-Quran juga diceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Nah, memang kalau kita lihat di sini, perahu Nabi Nuh ini adalah perahu yang cukup besar, mungkin sampai sekarang juga belum bisa ada yang menandingi ya perahu itu, karena perahu itu bisa menampung berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan lain-lain ya. Karena kalau kita ketahui sebelum perahu itu digunakan ya, Nabi Nuh alaihissalam mengambil beberapa ya, jadi sepasang ya, misalkan gajah sepasang, kemudian jerapah sepasang. Kalian bisa bayangkan ya, dari berbagai jenis hewan yang ada ya, hewan-hewan darat terutama ya, itu semuanya diambil sepasang-sepasang untuk dimasukkan ke dalam perahu Nabi Nuh. Bukan hanya hewan darat, burung-burung juga banyak yang dimasukkan ya ke dalam perahu Nabi Nuh. Karena dalam cerita itu ya terjadi banjir yang cukup besar, di mana perahu Nabi Nuh pada akhirnya bisa menyelamatkan beberapa spesies hewan, tumbuhan, dan unggas atau burung-burung ya. Jadi kita bisa menikmatinya sampai sekarang ini. Nah, kalau di halaman 181 ya, di situ diceritakan diperkirakan sekitar 5000 sebelum Masehi kapal Nabi Nuh dibangun. Kapal Nabi Nuh sangat besar. Kapal ini dapat menampung 1.500 penumpang. Coba kamu bayangkan ya, itu bisa menampung 1.500 penumpang. Dan di situ bukan hanya makhluk yang kecil saja, tetapi makhluk-makhluk yang besar juga ada ya. Seperti yang tadi Bapak sebutkan, ada gajah, jerapah, Ada zebra. iya. Semua hewan ya? Iya, semua hewan dimasukkan, tapi sepasang-sepasang ya. Maksud Bapak ada pejantan dan betina. Zebra. Iya. Gajah semua yang Ya, kalau kalian pergi ke Ragunan, di sana kalian akan melihat gambar Bahtera Nabi Nuh ya. Di sana ada banyak berbagai jenis hewan dimasukkan ke dalam
perahu atau kapal yang cukup besar ya. Kalau kalian pernah ke Ragunan, mungkin kalau sekarang belum bisa dikunjungi ya karena masa pandemi. Ya, di situ juga ada perahu ya. Di paragraf ke-7 ya, dikatakan negara-negara di Eropa banyak membuat kapal laut dengan menggunakan layar besar pada abad ke-16 hingga 18. Badan kapal laut juga terbuat dari kayu. Nah, ke-16 atau 18 berarti sudah dari apa ya? Sekarang tahun 2021 berarti sudah abad ke-21. Kita nah, beberapa abad yang lalu ya di Eropa itu menggunakan perahu layar. Nah, di mana layarnya ini dengan menggunakan tiang-tiang yang besar, kokoh ya. Berarti pada tahun itu orang menggunakan alat transportasi perairan atau laut ini mengandalkan dari kecepatan angin ya, hembusan angin, dan dibantu dengan orang-orang yang mendayung atau mengayuhnya. Nah, di kapal sendiri ya itu ada yang dinamakan dengan ABK. ABK ini adalah anak buah kapal. ABK ini bukan kapal-kapal kecil ya, tapi adalah orang-orang yang bekerja di kapal tersebut. Nah, di mana dalam sebuah kapal orang yang memimpin atau yang menjadi pemimpin di kapal itu dinamakan dengan nahkoda ya. Dia yang Pak, ya. Saya mau ke toilet sebentar ya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi di dalam hal ini ya, nahkoda adalah orang yang mengemudikan atau memimpin kapal agar kapal berjalan sesuai dengan aturannya dan ya dan kapal tersebut bisa berjalan atau berfungsi dengan baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lihat di halaman 182 ya. Ini ada beberapa alat transportasi air ya. Nah, kalau yang tadi kita sudah baca atau dibacakan oleh teman kita, tolong di sini ada 7 gambar dari alat transportasi air. Nah, Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk ya mengurutkan. Misalkan gambar yang pertama yang mana? Maksudnya urutan yang pertama adalah alat transportasi yang paling awal, yang menurut kalian paling awal, ya. Oke. Nah, kalian bisa mengurutkannya ya. Nanti kalau yang sudah silakan angkat tangan atau kasih suara ke Bapak. Pak, halaman berapa Pak tadi? Halaman 182.
Iya. Kenapa? Mau ke toilet sebentar, Pak. Boleh, Pak? Iya, silakan. Halaman berapa, Pak? Halaman 182, Sanas. Sudah, Pak. Udah. Oke. Yang sudah coba lihatkan ke Bapak bukunya. Jadi tahu urutannya. Sudah, Pak. Ya. Pak, halaman berapa? Halaman 182. Iya, Pak. Terus ujian soal ini. Iya, diurutkan mana yang lebih dulu dari mulai pertama hingga yang terakhir. Baik, Pak. Ya. Sebentar. Oke, sudah? Ya. Saya sudah, Pak. Ya, Bapak gambarkan ya untuk Belum, yang- Pak. Sedikit lagi. Ya. Sambil Sudah, kalian Pak. urutkan, itu Bapak coba gambarkan di sini gambar dengan perahu layar ya. Ada perahu layar, juga ada orang yang mendayungnya. Kemudian ada gambar seorang dengan sampan yang mendayung perahu. Ini di bawahnya ada perahu Nabi Nuh, replika dari perahu Nabi Nuh. Nah, kemudian di bawahnya ini, di sampingnya ada kapal yang menggunakan tenaga uap. Ya. Nah, kemudian di bawah ini ada semacam perahu. Ini perahu pinisi ya, menggunakan layar. Dan di tengahnya ada kapal pesiar ya. Kemudian di samping sebelah kanannya ada kapal yang didayung oleh orang ya, atau ABK, anak buah kapal. Nah, kita coba mengurutkan dari awal ya, alat transportasi yang dari mulai ya kita reka ya dari awal. Oke, ada yang sudah? Saya, Pak. Saya, Ya. Pak. Ya. Menurut kalian mana gambar yang pertama-tama? Yang manusia sendiri, Pak. Ya, manusia itu gambar pertama ya. Sendiri. Ya, yang sedang mendayung sendiri. Yang kedua yang mana? Yang ada Ini orang-orang di sebelahnya, terus Pak. ngegayung. Ya, yang didayung dengan orang yang banyak ya, ada di paling bawah sebelah kanan. Ya. Yang ketiga yang mana?
Yang kayak di sebelah yang nomor 1, Pak. Iya, ya, yang menggunakan layar yang belang-belang ya, merah putih itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Kan di bawah sebelah kirinya, Pak. iya, itu Yang kayak replika, kayu. iya, replika dari perahu Nabi Nuh. Ya. Nah, kemudian yang kelima, tiga, ya, yang putih Pak. yang mana? Yang putih Pak. Iya, yang putih, yang perahu yang paling bawah, paling kiri ya. Iya. Ya, itu perahu pinisi. Kemudian yang keenam, Yang sebelahnya kayak kapalnya Nabi Nuh Pak. iya, Yang keenam yang ada cerobong, kereta. ya, yang ada cerobong asapnya itu adalah yang keenam. Nah, yang terakhir adalah Yang banyak jendelanya Pak. iya, ya ini kapal pesiar yang ketujuh. Ya. Jadi pintar ya buat kalian semua sudah bisa mengurutkan alat transportasi air dari masa ke masa. Nah, di darat kita juga mengenal yang namanya alat transportasi ya, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kaki ya, salah satu alat transportasi ya, ini alami, ini alat transportasi, kita bisa jalan kaki ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah nah di udara ya, di darat kita bisa mengenal alat transportasi berupa banyak ya, mulai dari awal kita mengenal yang namanya sepeda, kemudian ada apa namanya, motor, ada mobil, kemudian ada bus ya. Nah, pada awalnya kita ada kereta. Nah, di angkutan perorangan ya dulu kita pernah mengenal adanya beca ya. Kalau mungkin kalian tidak pernah lihat beca di Jakarta, mungkin kalau di daerah Bekasi di Jogja, Pak. Ya di Jogja masih banyak. Nah, Di beca, Solo, Pak. ya beca di Jogja, di Solo atau di daerah-daerah masih banyak yang menggunakannya. Tapi kalau di Sumatera sana beca ini sudah tidak lagi di kayu tetapi menggunakan motor ya. Di daerah-daerah Sumatera ya Bapak kalau coba lihat itu ada beca ya. Kenapa Kai? Saya pernah ke Cirebon naik beca, tapi pengendaraannya itu naik sepeda. Iya. Nah, jadi supirnya adanya di belakang ya kalau beca. Jadi di kayu ya, seperti sepeda, tapi dia menggunakan tenaga manusia itu ya sebagai alat transportasi. Nah, juga kita pernah memanfaatkan binatang untuk alat transportasi seperti kuda, kemudian sapi atau lembu ya yang digerakkan untuk mengangkut gerobak atau membawa gerobak ya atau pedati. Nah, pada perkembangannya setelah mesin uap ditemukan, maka kita mulai mengenal yang namanya alat transportasi mesinnya berupa mobil, motor, ya. Kereta listrik. Iya. Lokomotif. Iya. Jadi semuanya ketika mesin uap ditemukan, perkembangan alat transportasi pun berkembang menjadi lebih pesat ya. Terlebih sekarang ini telah ditemukan berbagai jenis ya bahan bakar dan kemudian juga bisa digunakan untuk perkembangan selanjutnya ya. Nah,
itu untuk alat transportasi darat ya. Di alat transportasi darat yang paling banyak, Maaf Pak, kepencet. ya nggak apa-apa. Karena alat transportasi darat yang banyak mengangkut penumpang adalah kereta api ya. Kereta api karena bisa mengangkut ratusan penumpang dengan waktu yang cukup cepat ya. Dari misalkan untuk mengangkut 100 orang. Contohnya kereta di Intercity 125. Iya. Biasanya ya kapasitas penumpang kalau tidak salah satu gerbongnya aja itu kalau yang biasa sekitar 60 ya sampai 90 orang. Tapi kalau sekarang tidak sampai segitu karena apa? Sekarang ini masa pandemi ya, aturannya tidak boleh berdekatan. Kita harus menjaga jarak. Nah, dalam alat transportasi darat ya yang cepat dan bisa mengangkut penumpang lebih banyak adalah kereta api ya, di mana pemerintah Indonesia dengan PT KAI atau Kereta Api Indonesia ini sudah bisa membuat kereta api dan banyak apa namanya produk kita yang dipesan oleh negara-negara tetangga seperti Myanmar, India, ya itu memesan kereta api dari Indonesia, ya dari PT KAI atau Kereta Api Indonesia, dan kualitasnya juga sudah lebih baik. Nah, kalau kalian tinggal di daerah Manggarai atau ya di daerah Manggarai itu ada yang namanya Dipo. Nah, Dipo ini bukan pabrik pembuatan kereta api, tapi Dipo ini diperuntukkan untuk semacam bengkel ya untuk memperbaiki dan menservis kereta-kereta yang sudah digunakan cukup lama, biasanya di ya, karena di Indonesia lebih baik menggunakan apa namanya lebih baik menservis daripada membuat yang baru, karena apa namanya biaya untuk membuat yang baru itu lebih besar dibandingkan menservisnya atau merenovasinya seperti baru kembali. Oke. Nah, untuk ya di halaman 195 kita bisa di sini lihat ya, kereta api, ada kereta api cepat. Ini kereta api Shinkansen ya yang ada di Jepang. Kemudian ada contoh kereta api listrik yang ada di Indonesia. Kemudian ini di bawahnya, paling bawah ada kereta Halaman berapa, Pak? halaman 195. Ya, halaman 195. Ya. Itu ada gambar-gambar ya. Mungkin ada kereta api dengan mesin diesel. Iya. Kereta uap. Iya. Kereta api listrik super cepat. Iya. Nah, itu adalah jenis-jenis kereta yang bisa kita lihat. Ya, mungkin kalau untuk Shinkansen belum bisa apa namanya digunakan di Indonesia. Bukan berarti kita ini tidak mampu untuk membuat atau apa namanya menggunakan kereta api cepat semacam Shinkansen ini, karena kontur tanah yang ada di Indonesia ini berbeda dengan yang ada di luar ya. Jadi kontur tanah di Indonesia ini kalau digunakan kereta api cepat bisa-bisa tidak sampai
1 tahun jalanan keretanya amblas. Karena apa? Karena yaitu tadi tanah di Indonesia ini cukup gembur ya. Coba kalau kalian perhatikan ya di di jalan-jalan raya di ya entah di Jakarta entah di mana, itu biasanya pada setiap tahun selalu diaspal kembali. Itu bukan karena apa-apa, karena dengan sering digunakannya sebagai jalanan, itu jalan raya itu sekitar berapa senti itu akan amblas ke bumi. Karena apa? Karena tanah di Indonesia ya ini adalah tanah yang gembur ya. Nah, kalian bisa buka halaman 186. Di sini ada alat transportasi udara ya. Aiman bisa bantu Bapak untuk bacakan halaman 186. Bisa, Pak. Ya, silakan. Halaman berapa, Pak? 186. Ya. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Ahmad diajak ayahnya jalan-jalan ke bandara. Di sana ia melihat banyak sekali dari bandara ada beberapa pesawat yang diparkir. Pesawat itu biasanya dipakai untuk latihan para pelajar penerbangan. Sambil melihat-lihat pesawat yang lewat, ayah juga bercerita tentang sejarah pesawat. Pada tahun 1890-an, ada seorang warga Jerman bernama Otto Lilienthal. Ia berhasil terbang dengan pesawat Ganzol. Wilbur Reich dan Reich juga mempunyai cita-cita untuk bisa terbang. Mereka melakukan penelitian dan banyak percobaan untuk bisa terbang. Suatu hari mereka mengamati bagaimana cara burung terbang. Akhirnya mereka memiliki ide untuk menciptakan sesuatu menyerupai burung. Tahun 1908, mereka berhasil menciptakan sebuah pesawat ring bersaudara menerbangkan pesawat buatan mereka dari tahun ke tahun sejak saat itu. Pesawat terbang terus dikembangkan sehingga teknologi pesawat terbang maju dengan pesat. Hal itu dapat kita rasakan seperti masa sekarang. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat ya apa yang sudah dibaca dari teman kita Aiman. Wade bersaudara menciptakan sebuah pesawat. Nah, menciptakan sebuah pesawat, idenya ya itu melihat dari burung yang terbang di angkasa. Ya, dia perhatikan bagaimana burung itu bisa terbang, kemudian dia lihat akhirnya
di sini kalau kita lihat di halaman 187, maka orang berpikir, wah mungkin dengan sayap buatan mereka bisa terbang. Ya. Itu dilakukan sendiri, ya. Akhirnya pada tahun 1890-an ya, seorang warga negara Jerman, Otto Lenscha, berhasil terbang dengan pesawat Gantole. Gantole itu apa ya? Pesawat tidak bermesin ya. Kalau jadi pesawatnya seperti segitiga itu ya. Kalau terbang dia dari ketinggian ya, dia berlari kemudian membawa Gantole itu terbang. Nah, tapi sekarang juga sudah ada yang namanya Gantole dengan mesin ya. Biasanya di belakangnya itu ada baling-baling. Nah, tapi itu dulu ya, dengan adanya Gantole ini berarti manusia bisa terbang. Kemudian dikembangkan oleh Wright bersaudara yang pada akhirnya dia bisa menciptakan sebuah pesawat terbang ya. Jadi pesawat terbang di sini di halaman 187 itu adalah bentuk replika dari pesawat yang dibuat oleh Wright bersaudara. Nah, kalau kalian ini perhatikan itu mesinnya itu di ontel ya, seperti mesin diesel ya, mesin yang untuk isi angin itu diputar dulu baru dia bisa terbang, baling-balingnya diputar, tidak seperti sekarang ya, sudah bisa berputar sendiri. Nah, beriring perkembangan teknologi, akhirnya industri pesawat terbang menjadi lebih besar ya, seperti sekarang ini ya. Ya dulu mungkin pesawat terbang ini hanya untuk 1-2 orang saja, akhirnya sekarang bisa diciptakan pesawat yang berpenumpang besar atau Airbus ya. Seperti Boeing 747 ya, itu adalah pesawat dengan penumpang yang bisa mengangkut penumpang yang cukup banyak. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, perkembangan dari waktu ke waktu dengan adanya teknologi, maka industri pesawat terbang yang ada sekarang semakin besar. Nah, salah satu orang yang bisa dianggap berjasa dalam industri pesawat terbang di Indonesia adalah mantan dari presiden kita yang ketiga ya, yaitu B.J. Habibie, yang sebelumnya dia menjabat sebagai Menristek. Dia ini bisa menciptakan pesawat terbang ya, dan ini dibuat oleh putra Indonesia, putra putri Indonesia sendiri ya. Bahkan pengetahuan B.J. Habibie ini ada teori Habibie yang digunakan dalam industri penerbangan, bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Dan ini diakui oleh dunia, yaitu alat keseimbangan pesawat. Ya, ini teori ini ditemukan oleh Bapak Profesor B.J. Habibie. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kasih tugas ya. Tugasnya itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia, bisa kalian buka di aja. Berapa, Pak? Halaman 180. 180. Ya. Halaman 180 yang Ayo membaca ya. Ini kalian Bapak minta untuk mengidentifikasi teks bacaan. Nah,
Yang pertama adalah mencari kalimat utama pada setiap paragraf. Ya. Nah, jadi kalimat utama atau tema dalam setiap paragraf. Nah, Bapak beritahukan kalau untuk tema itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Ya, jadi kalian bisa kerjakan halaman 180 sampai 81. Ya, Pak. Bapak itu ditulis di buku bahasa Indonesia kan? Iya, di buku bahasa Indonesia. Nah, untuk PKN-nya bisa kalian kerjakan. PKN-nya halaman Soal latihan yang ada di halaman 214 yang muatan PKN ya. Halaman 214 nomor 13 sampai dengan nomor 17. Itu aja ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan. Yang PPKN Yang PPKN halaman berapa? Oh, yang PPKM halaman 214. Nah, ya, latihan ya, itu hanya latihan aja di halaman 214 nomor 13 sampai dengan nomor 17. Oke, nanti Bapak sampaikan di WA grup ya, karena sebentar lagi kita Ada pelajaran masuk pelajaran bahasa Inggris. Oke. Bapak minta tolong untuk dinyalakan videonya. Sudah. Ya. Jikri, Aiman, Kang, Amar, sudah. Ya, 1, 2, 3. Jadi ngerti. Oke. Oke, sudah. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.